Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bersama kami Kakak Linda Sialoho dan Ibu Panita Berpasaribu. Adik-adik sekolah minggu, sehat semuanya? Sehat? Sehat. Puji Tuhan, kita masih beribadah dari rumah ya adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik, kita berdiri semuanya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita pakai gerakan. Kita bernyanyi, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Satu kali lagi adik-adik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Adik-adik sekolah minggu masih tetap berdiri ya. Kita buat dulu tepuk sukacita. Ayo kakak Linda. Ayo, kita tepuk sukacita. Udah siap adik-adik? Siap. Oke, tepuk sukacita. Hati yang senang, senyum ke kiri, senyum ke kanan, wajah berseri. Wahahaha. Adik-adik, masih ada sukacita? Kalau masih ada, kita angkat satu pujian, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan
ibadah kita? Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan masih memberkati kami, memberikan kami kesehatan, dan mengizinkan kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang sukacita, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan hati kami, sehingga ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk keadaan kami yang saat ini Tuhan, di mana terdapat virus corona di bumi kami ini. Kami mohon Tuhanlah yang dapat menghilangkan virus itu dari bumi ini, sehingga kami boleh beribadah kembali bersama teman-teman kami di gereja-Mu yang kudus. Dan kami boleh dapat bersuka cita kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama teman kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Biarlah Tuhan mendengarkan doa kami. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita angkat satu pujian lagi. Kawan-kawan, ingat selalu. Adik-adik, kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Satu kali lagi adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita masih semangat karena kita tadi sudah bernyanyi dan bergembira, dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga atas berkat-Mu yang boleh kami rasakan dan nikmati sampai pada hari ini. Dan kami bersyukur
kami masih dapat beribadah di rumah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu mengajarkan kami untuk mengerti dan menguatkan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita buka Alkitab kita yang menjadi nats khotbah dalam ibadah kita hari ini, yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayat 13. Mari buka Alkitabnya, sambil kita membaca Alkitab kita dengarkan demikian firman Tuhan. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan diberikan ular kepada anaknya itu gantikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kalau ditanya berdoa itu artinya apa sih? Ada yang tahu apa artinya berdoa? Ada? Ada yang bilang berdoa itu adalah meminta kepada Tuhan. Ada yang bilang berdoa itu berbicara kepada Tuhan. Berdoa adalah berbicara kepada Tuhan, yang di dalam isi doa itu ada yang memuji Tuhan atau berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan berkatnya kepada kita. Jadi lewat doa kita memuji Tuhan karena Dia sudah memberikan kesehatan, memberikan makanan, memberikan pakaian, udara segar, air, dan semuanya. Ada juga dalam doa itu kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Itulah makanya sering diartikan kalau berdoa itu meminta kepada Tuhan. Jadi berdoa itu adalah berbicara kepada Tuhan yang isinya boleh memuji Tuhan, dan ada juga yang meminta sesuatu kepada Tuhan. Kapan kita bisa berdoa kepada Tuhan, adik-adik? Tadi kita sudah bernyanyi, anak-anak ingat selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Tapi bukan berarti kita hanya berdoa 3 kali sehari. Bukan. Kapan kita bisa berdoa? Jawabannya adalah kita bisa berdoa setiap saat. Karena apa? Karena kita setiap saat membutuhkan Tuhan. Sekali lagi, tidak hanya mau makan saja, atau mau tidur saja, atau bangun tidur saja kita berdoa. Setiap saat kita harus berdoa karena Tuhan selalu bersedia mendengarkan doa-doa kita. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan tadi, di sana dijelaskan bahwa Tuhan itu selalu menjawab doa-doa kita. Maka kita diajarkan supaya percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Kalau meminta sesuatu kepada Tuhan,
tidak boleh ragu-ragu, harus percaya. Nah, dalam ayat 9 tadi dituliskan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Itu artinya kita tidak boleh asal berdoa saja. Kita harus benar-benar percaya kalau Tuhan akan memberikan apa yang kita minta di dalam doa. Jadi berdoa itu bukan hanya karena kita butuh, bukan hanya karena kita perlu ini, perlu itu, melainkan karena kita percaya kepada Tuhan. Sekali lagi adik-adik sekalian, kita harus percaya Tuhan memberikan apa yang kita minta kepadanya di dalam doa. Kemudian dalam ayat 11 dan ayat 12 kita baca tadi, Tuhan dibandingkan dengan seorang bapa. Nah, mari kita baca ayat 11 dan ayat 12. Di sana dituliskan, bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Kemudian ayat 12, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Adik-adik, ada enggak bapak kita di rumah kalau kita minta ikan lalu kasih ular? Atau kita minta telur malah dikasih kalajengking? Enggak ada kan? Pasti enggak ada. Yesus berkata, Bapa kita yang di rumah, yang manusia biasa, yang mau marah, yang kadang lemah, pun tidak akan pernah berniat memberikan sesuatu yang membuat anaknya kecewa. Apalagi Tuhan kita, apalagi Tuhan, mana mungkin dia membuat kita kecewa. Itu artinya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang datang meminta kepadanya di dalam iman percaya. Tapi perlu diingat, yang terbaik bagi Tuhan tidak selalu sama dengan keinginan kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi berdoalah dan percayalah kepada Tuhan bahwa Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita, untuk boleh kita syukuri, untuk boleh kita nikmati dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang mengajarkan kami ketika kami berdoa, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu, saat ini kami berdoa dan percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kami, dan yang terbaik akan Tuhan berikan bagi kami saat ini, saat kami menjalani masa-masa sulit dalam hidup kami, terlebih oleh karena penyebaran virus corona. Bapa di sorga, berkatilah seluruh usaha pemerintah kami yang berusaha memutus penyebaran virus corona ini. Berkati juga seluruh para dokter, para perawat, para bidan, dan tim medis lainnya, supaya mereka juga Tuhan lindungi. Kami berdoa juga buat orang tua kami supaya senantiasa dalam keadaan sehat. Kami berdoa juga buat seluruh orang-orang yang sedang sakit, supaya Tuhan berkenan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu akan Engkau berikan, dan kami percaya
yang terbaik itulah yang akan Tuhan berikan bagi kami. Ampunkanlah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan persembahannya ya. Kita angkat pujian, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Satu kali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Shalom adik-adik sekolah minggu. Adik-adik jangan lupa berdoa ya. Tetap di rumah ya adik-adik, stay at home. Rajin cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Tetap semangat ya adik-adik. Yang rajin belajar, tetap semangat.